menjadi tuntunan Al-Quran yang akan memberikan rezeki. Oh, sifatnya nggak tampak. Al-ilmu ini diucapkan, difahami, diamalkan. Ya, dari lisan, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan sesuatu yang menghancurkan seseorang ini kebodohan, jahil. Ini nggak boleh jahil, karena thalabul ilmin itu dikatakan fardu. Jadi nggak ada umat kanjeng Muhammad jahil. Ini diragukan umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna azabi lasyadid. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan Dia Allah membuat mata ini melihat apa-apa yang baik. Dia Allah yang membuat telinga ini mendengar apa-apa yang halal, yang berkah. Dia Allah insyaallah yang menunjukkan kemana langkah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan futuh, Allah berikan jalan ala siratal mustaqim, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah qatanya ilmu, Madinatul ilmin. Kita berkumpul seperti ini, antumah ini untuk mendapatkan fadilah daripada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat mendapat jannah, dapat surga. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al fakir hormati Ustaz Nining. Mudah-mudahan Allah Ustaz afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Dan Ustaz Acang mudah-mudahan diberi rezeki banyak, Ustaz afiahkan badan, digobul hajat. Dan antum semua jamaah Majlis Nurul Iman Al-Falah mudah-mudahan mendapatkan kemenangan di dunia, di akhirat. Amin. Mendapatkan kesehatan badan afiah, mendapatkan rezeki halalan tayyiban mubarakan, digobul hajat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jurang kehancuran. Di dunia ini ada tempat-tempat yang hati-hati kalau dekat di situ. Ini jurang ini bahaya. Boleh pakai mobil jalan apa segala macam, ngerem apa enggak, ketulungan la ilaha illallah, kecebur. Akhirnya musibah. Innalillah. Wah, ini seram. Begitu pula yang dikatakan al-jahil, orang yang enggak ngerti apa-apa. Bahaya. No? Al-ilmu nur, ilmu cahaya. Buta berarti orang ini kalau enggak ngerti ilmu. Al-ilmu nur. Isinya apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Magallahullah wa magallahur Rasul. Terus akan mendekat kepada kebaikan. Orang talabul ilmi, mencari ilmu. Faridatun al kulli muslimin wal muslimat. Karena ilmu diwajibkan. Fardu, di atas wajib. Orang akan mendapatkan senang hati. Orang akan mendapatkan futuh. Orang akan mendapatkan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Karena Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, daripada fadilatus sunnah al-ilmu nur yang dikatakan daripada hadis, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengenali akhlak, mengetahui adab, menjaga daripada kerusakan, kehancuran
yang terus mendekati kepada sesuatu keadaan yang menghancurkan setiap manusia itu di dunia ini, ya, karena nggak membawa ilmu. Ana madinatul ilmin, dikatakan Rasulullah. Aku kotanya ilmu. Wa aliyu babuha. Jadi pada hadis Muhammad SAW dikatakan Rasulullah, dia Nabi Muhammad yang membawa ilmu. Kota ilmu. Dia Rasulullah. Bukan kota, bukan. Nabi Muhammad SAW. Ana, dia Rasulullah. Bukan kota, tapi Nabi Muhammad SAW. Digambarkan seperti itu. Wa aliyun babuha. Terus dikatakan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ada sahabat-sahabat Rasulullah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat dan sepupu Nabi dan mantu Nabi. Dan diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ulama sahabat. Jadi memang sahabat yang paling alim, paling pintar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menentukan kebaikan ini? Karena sifat Allah. Allah adakan rahmat. Ini akhir Safar. Allah adakan rahmat Rabiul Awal. Walid al-Mustafa lahir kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini rahmat Allah. Kenapa kok rahmat Allah? Karena sebelum di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Isa, Nabi Musa, Yahudi, Nasrani, segala macam, itu gak seperti kita umat Nabi Muhammad. Jadi umat Rasulullah ini luar biasa. Makanya agak sombong. Kalau perempuan sombong gak apa-apa. Nah, tapi kalau dikatakan khairu ummah, berarti benar-benar tawadhu, ahli ibadah, ngerti cara-cara sholat, babu toharoh, cara wudhu, terus zakat segala macam, Idul Fitri di bulan Syawal, terus ngerti ini bulan lahir Nabi Muhammad, Rabiul Awal, sempurna akal, berkah, manfaat ilmu, bil amal, diamalkan terus. Ini bahaya. Ada satu tempat yang tempat itu menghancurkan manusia, yaitu al-jahil, kebodohan. Ini bahaya. Minal juhala ilal fuqaha. Langsung tinggi kita umat kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah ada minal juhala, zaman jahiliyah. Zaman udah enggak karuan, gelap gulita, minal dzulumat, zaman zalim. Zalim luar biasa keadaan di zaman itu. Begitu lahir Rasulullah, ila nur, menjadi cahaya. Dan memang dibawa Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim. Al-Quran dibawa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini petunjuk Al-Quran dibaca, petunjuk hati, nuntun, menjadi tuntunan Al-Quran yang akan memberikan rezeki. Oh, sifatnya enggak tampak. Al-ilmu ini diucapkan, difahami, diamalkan. Ya, dari lisan, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sesuatu yang menghancurkan seseorang ini kebodohan, jahil. Ini nggak boleh jahil, karena tolabul ilmin itu dikatakan fardu. Jadi nggak ada umat kanjeng Nabi Muhammad jahil. Ini diragukan umat Nabi Muhammad SAW. Ngerti? Kalau mendekati apa-apa yang membuat dirinya rusak, fasad. Ngerti kalau meninggalkan apa-apa yang bisa membuat dirinya rusak, fasad. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Dikatakan Allah enggak melihat kepada bagaimana bentuk kita. Enggak ngelihat Allah. Apa khusyuk segala macam sholat ngerjakan dengan tumaninah luar biasa, enggak. Wala ila asadikum, dan enggak melihat kepada hati orang yang begitu benar-benar ibadahnya orang ini. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada sesuatu yang dikatakan mutlak, keadaan seorang ini dilihatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni hati. Apa menjadi orang ihsan yang baik. Balighu ani walau ayah, kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad enggak disuruh orang ini repot, enggak disuruh orang ini bingung. Loh kalau bingung lagi apa perempuan ngandung anak dibikin bingung, waduh, tambah bingung karena dikatakan wahnan al-wahnin.
Dalam surah Maryam dikatakan dia Maryam binti Imran mengandung Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, bukan binti Maryam. Isa bukan binti siapa? Bin Maryam. Itu Wahnan al-Wahnin. Wah, ini padahal Nabi Allah Isa ini yang memang Allah jadikan seperti itu. Apalagi yang bukan nabi. Wahakadha terus dikatakan ini cahaya. Cahaya itu di tempat-tempat yang tinggi. Cahaya. Kenapa? Karena semakin jatuh ke jurang kehancuran ini semakin jahil, semakin akan binasa. Dan di akhirat nanti akan melihat zahiriyah daripada azab kehancuran itu. Naru jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka itu. Selama di dunia ninggalkan sholat, nggak pernah menjaga sholat. Sengaja. Alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul, dikatakan satu lembah di neraka jahanam. Allah letakkan, Allah azab di neraka itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena apa? Karena nggak pernah nemukan bagaimana hatinya dalam menghadap kepada Allah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Rasulullah Nabi Muhammad membawa iman, mengajarkan bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana tumaninah dalam mengerjakan salat, bagaimana dalam mengeluarkan zakat. Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih. Disuruh benar-benar mengenali Allah. Pertama-tama iman dibawa. Terus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gak akan seorang yang iman ini mati sul khatimah. Gak akan mati dalam keadaan susah. Berarti hidup ya gak susah. Nikmat orang ahlul jannah selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauh kehancuran, kesusahan, kerusakan dari hidup seorang itu. Karena selalu mengingat Allah. Selalu hadir di hatinya ketumakninahan dalam beramal, selalu khusyuk dalam segala macam ibadah, terutama salat, terutama dalam mengerjakan salat. Jadi akan orang itu hancur dalam kebinasaan, akan terjatuh ke jurang kehancuran karena suatu nanti orang ini akan menemui ajal su'ul khatimah, gak akan senang hidup la fi dunia la fil akhirah, gak di dunia ataupun di akhirat. Karena apa? Karena hatinya gak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menggampang-gampangkan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gak bisa melihat Allah. La ya'rifunallah. Sedangkan dikatakan orang salat ini la ya'rifunallah. Orang beribadah. Sahabat Ibn Abbas mengatakan, apa sih kenapa orang ini beribadah kepada Allah? Liya'rifunallah. Apa dilihat daripadanya Allah? Kamaluhu, kesempurnaan Allah. Jamaluhu, dan indahnya Allah. Dengan apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Gak ngerti. Karena apa? Karena gak mengerjakan sholat. Hanya karena lupa kepada waktu-waktu sholat. Fawailul lil musallin. Allah akan berikan, Allah katakan celaka ini. Orang ini sholat tapi celaka. Allah letakkan dalam satu neraka well ini satu lembah dan neraka jahanam. Well ini satu lembah. Ketika Rasulullah katakan ta'isa celaka, halaka celaka, wailaka celaka. Kenapa ucapan itu dikatakan? Karena nama satu lembah di neraka jahanam. Itu well. Fawailul lil musallin. Dikatakan seperti itu murka Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang diperhitung-hitungkan Allah karena amal yang diridhonya Allah. Karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebenarnya takwa membawa amal ibadah yang kuat yang enggak menjerumuskan dalam jurang kehancuran, yakni taraka shalah, meninggalkan salat, meninggalkan kebiasaan yang seharusnya dia perhatikan. Jadi pandangan mata, pendengaran telinga bisa menjadikan orang ini khusyuk dalam mengerjakan salat. Apa yang didengar telinganya bisa menjadikan seorang ini rajin ibadah alal waqt, setiap waktu-waktunya pas di waktu-waktunya salat, ala waqtiha, pada waktunya dia salat dari telinga. Ya orang yang jatuh
dalam kehancuran. Enggak sekedar badan orang ini. Nah, bagaimana telinga orang ini? Diperlihatkan apa ini yang menyebabkan seorang ini dalam kehancuran, telinganya akan binasa dari telinganya. Dari pandangan matanya orang ini akan binasa dari pandangan matanya. Dan mendapatkan apapun kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pun dalam amal kebaikan daripada telinga Allah berikan daripada telinganya. Dan daripada pandangan mata Allah berikan daripada pandangan matanya. Dan itu yang diperhitungkan Allah bagaimana hati orang ini. Lalu ilmu ini kayak hidangan ruh yang akan dibawa nanti di alam ruh barzah. Dan amal ini akan diperhitungkan, bukan kita hitung, akan jumlahkan dia Allah Subhanahu wa taala al-alimu Allah. Karena ilmu yang dibawa manusia selama dunia ini dan amal. Nah, sehingga terlihat orang ini, oh ini perempuan salihah. Oh ini membawa satu keadaan bahwa dia ini mengenali Allah. Ketika seorang melihat seseorang ada di hati orang ini Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan memandang orang ini. Akan diperhitungkan manusia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak akan terus orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, enggak akan mati kafir. Itu ikrar yang dikatakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Diperintahkan Allah yang Allah akan berikan suatu keyakinan kebenaran itu haqqa tuqatih, orang akan meninggal enggak akan dalam keadaan dalam keadaan Islam, pasti syahadah. Karena itu keyakinan haqqa tuqati ahlu tuqa, yang bertakwa kepada Allah. Jatuh dalam satu kehancuran, dia enggak akan terpengaruh dengan apa segala maksiat duniawiyah. Dia akan melihat apa pandangannya selalu mengingat tempat sholat. Masjid, banyak masjid, musola, tempat sholat. Di rumah ada sajadah yang dia bisa rukuk. Setiap malam bisa bangun di malam hari. Tahajud, qiyamul lail. Di bulan Rabiul Awal terus selawat, baca maulid kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan menghidupkan Ihya'uddin, menghidupkan agama Allah. Dan setiap malam dia kerjakan sholat tahajud, istighfar. Wah, beristighfar terus. Kenapa? Karena pasti salah manusia. Aduh, salah seorang dia melihat kebaikan ini, keburukan nyamperin orang ini. Setan tambah, iblis laknatullah ditambah mengganggu orang ini. Dan Allah sudah memberikan keterangan bahwa orang akan mendapatkan azabnya Allah. Orang akan mendapatkan nikmatnya Allah dari bagaimana bergantung diri kita ini menjaga dari tempat-tempat yang menghancurkan diri dan ruh dan jasad ini, zahir batin ini. Karena nggak bisa menjaga diri dari tempat-tempat menghancurkan, akhirnya terpelesetlah orang ini masuk ke dalam jurang kehancuran dan melihat al-maut, kematian, malaikatul maut, melihat malaikat Israel dalam kehinaan, dalam kecelakaan, dalam kehancuran seorang itu. Karena enggak ada la khaufun alaihim. Bukan dia seperti orang-orang yang takut kepada Allah, tapi dia enggak takut kepada Allah. Dia berani untuk meninggalkan ibadah Allah perintahkan, ataupun itu yang wajib ataupun yang sunnah. Mendapatkan kecelakaan, hancur, berkeping-keping hancur. Karena dikatakan seorang yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala berarti jauh dari kebaikan. Allah katakan ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini mengharapkan untuk Nabi punya keturunan Rasulullah. Ya. Perempuan ini minta punya anak setelah dia dinikah seorang laki meminta keturunan. Nabi katakan inna a'tayna kal kautsar. Pingin Rasulullah ini punya banyak keturunan. Wah, ini orang punya anak dia bawa beban. Orang punya anak bawa amanah. Berat. Orang punya anak ini bawa amanah. Tapi dia Nabi Muhammad SAW Rasul. Uswatun hasanah. Suri tauladan Nabi. Lahirlah terus Abdullah.
Qasim, lahir Qasim, anak pertama Rasulullah laki-laki. Begitu dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad, ya, kebaikan itu Nabi berikan, Nabi letakkan dalam keadaan apa? Salat. Inna syani'aka wal abtar, di sana dikatakan Kautsar ini suatu telaga, tempat yang luar biasa, yang dikatakan di telaga di surga ada. Di surga nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Dia Nabi Muhammad SAW ini di Khaud, di Firdausil A'la Rasulullah. Itulah dikatakan Madinatul Ilmin Rasulullah, kotanya ilmu. Lah kita umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan doa sir Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW mendapatkan fadilah sunnah. Dikatakan Syanawi Banten. Sampai kita mengerjakan nawafil, perintah Allah, perintah sunnah. Yang diperintahkan Allah. Allah akan berikan kecintaan. Allah berikan ridha, Allah berikan futuh, Allah berikan jalan, Allah jauhkan dari jurang-jurang kehancuran, tempat-tempat kebinasaan, apa segala macam hawa nafsu, amarah, segala macam yang akan membuat diri ini enggak senang dunia akhirat. Allah akan jauhkan. Karena Allah berikan hub, kecintaan Allah, ridha kepada orang ini. Jadi amar perintah Allah ini terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah, di situ apa yang dikatakan perintah sunnah ini, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enggak ada selain itu yang Allah perintahkan. Perintah Allah ini hanya terbagi menjadi dua. Teruslah menjadi makruh, ada yang subhat, ada yang mubah. Subhan antara haram dan halal. Kalau banyak segala sesuatu ini mendekati yang haram, berarti tinggal. Kalau subhat ini banyak yang halal, sedikit yang haram, ya tetap tinggal. Karena bukan sunnah. Mubah apa segala macam. Enggak mau selamat ini perempuan. Enggak dengar, enggak taat kepada suami misal, mubah enggak apa-apa. Tapi tinggalkan karena enggak sunnah, enggak seperti istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Terus apa? Makruh, segala macam merengut, jarang senyum, ini makruh. Ya, tinggalkan karena enggak sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Tabasumuh fi sedekah, perempuan dikatakan Rasulullah dia senyum ini sedekah. Jadi banyak ketenangan hati, banyak muara-muara ke Al-Kautsar, dan banyak jumlahnya kata Nabi. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu banyak jumlahnya yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Mutiara kalam yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW ini untuk kita memahami Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan. Banyak aksar, banyak orang-orang alim, orang soleh. Banyak orang yang bisa mengingatkan kita kepada ulama-ulama, orang-orang soleh, sehingga perempuan itu menjadi solehah, sehingga membawa amal. Lihat Sadah Nining, ya, itu segala macam. Orang soleh akan menjadikan orang itu menjadi mar'atul solihah, akan memberikan asar kepada seorang itu kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, Rasulullah katakan balighan wala ayah. Hanya sedikit ini orang ini mendapatkan kebaikan Allah. Allah haramkan orang ini neraka. Amin, Allahumma amin. Andai kata Allah menghendaki seorang ini kebaikan, enggak ada. Inama amruhu idza arada syai'an. Enggak ada apapun yang bisa menghalangi kehendaknya Allah. Kalau Rasul dikatakan Nabi man jadda wajad. Ketika seorang ini ingin apa maka jadi. Allah pantang. Allah enggak pernah memberikan apa hajat seorang hamba yang diridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang diterima apa hajat-hajatnya. Orang yang diberi sehat untuk ibadahnya. Orang yang diberi rezeki untuk kebutuhannya. Rezeki ini pulang kepada badan pulang kepada tanah. Itu ruh yang kembali kepada hisab dan di akhirat mendapatkan bagaimana amal-amal selama di dunia. Itu rezeki. Rezeki ini bagaimana digunakan di dunia ini untuk amal-amal sedekah jariah ngalir sampai ke alam barzah, itu terbawa amal khair, amal yang baik nih itu sampai nanti di mizan, dijumlahkan, ditimbang berat yang mana. Subhat ditinggalkan, alhamdulillah.
ditimbang yang mana yang memberatkan. Amal-amal yang baik langsung kasih kunci surga. Fulanah dakhala jannah. Amin, Allahumma amin. Langsung Allah beri kesenangan karena selama dunia nyenengin Allah. Nyenengin Allah. Ini luar biasa orang ini. Ada diriwayatkan di zaman itu seorang ahli ibadah tapi ditulis kok masuk neraka. Malaikat Jibril bingung bertanya kepada Allah. Dilihat orang ini, ditanya, so malaikat Jibril, hai fulan, kau ini gak sebenarnya seperti ahli neraka, tapi kok kenapa dimasukkan ke neraka? Wah ini azabnya syadid. Ini azab Allah ini sesuatu yang keras, yang gak seukurannya. Bagaimana bayangan keberanian kita melawan kehendak-kehendak Allah dengan bermaksiat di hadapan Allah? Enggak. Terus orang ini berkata apa? Setelah malaikat Jibril katakan, tapi kok kau gak kelihatan ahli jannah? Orang ini katakan, karena orang benar ini. Alhamdulillah. Orang itu katakan alhamdulillah. Seketika itu tulisan dia ini akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah rubah masuk ke dalam surga. Dari dia ucapkan alhamdulillah. Memang ibadah gak diukur. Mata orang ini bagaimana orang segala macamnya dilihat Allah hati. Dan bagaimana kemauan orang ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah dinyatakan lillahi taala. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kemana akan dibawa kemana hidup. Haqqa tuqatih, setelah ia menyatakan kebenaran hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya melaksanakan apa yang Allah berikan untuk kita nih, selalu katakan alhamdulillah. Mau diberi susah, alhamdulillah. Ya, minta rezeki jangan sedikit, harus banyak. Kalau minta rezeki yang banyak, walaupun dikasih sedikit banyak tetap alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.